Pemirsa, kehilangan seorang anak adalah mimpi terburuk orang tua manapun. Jadi ketika Ibu Sri Yulianti yang merupakan ibunda dari Gusti mendapatkan kabar bahwa putranya yang begitu ia banggakan, begitu ia cintai itu terjatuh dan telah menghembuskan nafas terakhir, ia sempat berpikiran positif bahwa mungkin hanya pingsan saja. Tetapi kenyataannya ketika melihat jenazahnya, akhirnya sang ibu pun harus merelakannya dan kami juga sangat mengapresiasi beliau rela juga untuk bisa membagikan kisah-kisahnya, kebanggaannya bersama dengan almarhum putranya dengan kami semua pemirsa. Iya, 15 Juni 2025, tanggal penentu di mana Gusti berpulang pemirsa. Kita tahu beliau ini sebagai musisi yang masih sangat muda, sangat berbakat, banyak sekali lagu-lagu ciptanya dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi Indonesia, bahkan juga berprofesi sebagai penyiar radio. Seperti apa update-annya dan proses dari awal rumah duka sampai akhirnya ke TPU, kita hadirkan untuk Anda pemirsa, ini dia. Sedih teramat sedih, hancur teramat hancur. Inilah potret duka Sri Yulianti, Kalaratapi sang putra tercinta, Gusti Irwan Wibowo, yang pergi secara tiba-tiba pada Minggu 15 Juni kemarin. Batin Yulia terguncang, separuh jiwanya hilang. Yulia tenggelam dalam pedih paling nestapa. Saking pedih, ia tak sanggup melangkah, membawa kembali putranya pulang ke rumah dengan kondisi tidak bernyawa. Makanya saya nggak percaya waktu ditelepon di jam berapa ya, saya lupa, jam setengah 8 apa jam berapa, jam 7-an ya, jam 7-an saya nggak percaya. Saya bahkan video call sama dokternya dan saya nggak nangis. Kenapa? Saya paling pingsan aja gitu kan, paling pingsan aja, karena di situ saya tetap berpositif thinking gitu loh, berpositif thinking ada keajaiban Allah gitu. Walaupun dibilangin sudah nggak ada nadinya di kamar mandi, itu sudah nggak ada, tapi saya tetap berpositif thinking ya kan, boleh dong sebagai manusia berharap kan, namanya seorang ibu ya. Tapi ternyata setelah saya datang ke sana, itu benar-benar. Di TPU Jati Asih Kota Bekasi kemarin, hamparan duka begitu nyata ketika banyak orang mengantar Gusti ke peristirahatan terakhir. Tumpahan air mata dan pecah jerit tangis kian tumpah ketika jenazah Gusti masuk ke liang kubur. Dera lara menyiksa, menoreh duka paling menghujam hati Yulia, membuat wanita parubaya itu tiada henti berderai air mata. Bahkan ketika peti jenazah telah dikubur, Yulia tak henti-henti menangis sampai tersungkur di depan makam sembari memeluk erat nisan putranya. Yang pertama saya ucapkan, maafkan Gusti kalau dalam sikapnya, candaannya, mungkin tanpa dia sadari ada yang melukai teman-teman semua, para artis, para seniman lain, semuanya, dan para wartawan juga, maafin Gusti. Kedua, tolong banget doakan Gusti
ya, supaya lapang kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan husnul khotimah ya teman-teman ya. Gusti telah tiada. Yulia belum sanggup terima kenyataan tentang penyebab kepergian putranya. Meski tersiar kabar bahwa almarhum meninggal karena jatuh di kamar mandi, tapi batin Yulia justru masih belum sepenuhnya yakin. Dengan rasa penasaran dan belum percaya, Yulia akhirnya menghubungi dokter. Di titik inilah batinnya benar-benar terpukul ketika dokter mendiagnosa ada kemungkinan serangan jantung. Saya masih belum tahu kalau itu, karena langsung dokter yang hubungin. Langsung dokter yang ada temennya, tapi nggak jelas, saya nggak mau tanya-tanya gitu. Nggak pernah sakit sih, nggak pernah sakit ya. Overweight itu ya, berat badannya yang itu, aku cuma bilang jaga pola makan. Pusing, kata ada temennya kan yang bilang pusing sedikit gitu, pusing. Terus setelah diagnosa dokter, saya nanya itu, katanya ini tensinya tinggi, terus jadi ke jantung. Kepergian Gusti Wiwih secara tiba-tiba memang cukup membuat banyak orang terkejut. Terutama bagi orang yang berteman dan mengenal baik Gusti, tidak ada kesan sakit dari sosok yang selalu ceria dan penuh tawa itu. Inilah yang membuat Yulia pun kian terguncang ketika Gusti berjanji ingin pulang pada hari Minggu setelah menyelesaikan kegiatan syuting dan manggung. Namun ternyata sang putra pulang dengan kondisi tidak lagi bernyawa. Gak ada, dia di Jumat itu kan bilang, "Ma, aku pulang hari Minggu." "Mas, kamu mau kemana?" "Nih, siang ini aku mau acara sama Neru." Ya, ke rumah Neru. Nah, dari situ terus katanya ke Neru juga. Terakhir saya tanya tadi ke Galaxy, sempat meeting. Udah dari meeting di situ baru dia ke Bandung. "Ngapain Mas ke Bandung?" "Podcast mah." Ya. "Oke, sampai ketemu sampai ketemu Minggu." Udah itu aja, nggak ada tanda apapun, tidak tersirat, nggak ada sama sekali. Terakhir bertemu mungkin sekitar berapa ya? 2 minggu lalu mungkin ya, 2 minggu 3 minggu lalu. Ya kita nggak tahu dia nggak sakit apa-apa, orangnya ya dia masih muda juga gitu, terus orangnya sering bergaul kemana-mana gitu ya nggak pernah kelihatan sakit atau apa gitu, jadi kita nggak kaget, semuanya kaget. Sungguh teramat cepat kematian datang menjemput Gusti. Tidak ada firasat apapun. Bahkan tanda-tanda sang musisi pergi pun nyaris tidak terlihat. Ia pergi dalam tenang, seolah tak ingin merepotkan siapapun. Inilah yang membuat banyak orang merasa kehilangan. Beberapa artis seperti Raditya Dika, Rigen, Desta hingga Ardhito Pramono turut menuliskan bela sungkawa yang teramat dalam di sosial